Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai mata kuliah biokimia, yaitu sintesis protein. Berikut merupakan anggota dari kelompok 1. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Seperti pada gambar, DNA akan ditranskripsi menjadi RNA dan ditranslasi menjadi protein. Replikasi tidak termasuk dalam proses sintesis protein. Replikasi merupakan proses penggandaan rantai ganda DNA yang pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Nukleosom merupakan struktur basis DNA pada eukariotik. Nukleosom tersusun oleh DNA, dua protein histon H2A, H2P, H3, H4, dan 1H1 yang berfungsi sebagai protein yang mengikat. Nukleosom berukuran kurang lebih 2 bisfer yang disambungkan oleh DNA linker yang berukuran 50-60 bisfer. Setiap 6 nukleosom akan membentuk koil. Asam nukleat merupakan suatu polimer dari mononukleotida yang disambungkan dengan ikatan fosfodiester gugus 3 hidroksi pada gula dan gugus hidroksi yang kelima. Mononukleotida terdiri dari gula pentosa, basa nitrogen, dan fosfat. Gula pentosa terdiri dari ribosa yang terletak pada RNA dan deoksiribosa yang terletak pada DNA. Dan pada basa nitrogen terdiri dari purin yaitu adenin dan guanin dan pirimidin yang terdiri dari sitosin, tiamin, dan urasil. Perbedaan RNA dan DNA ada pada gula pentosa dan juga pirimidin di basa nitrogen. Pirimidin pada RNA merupakan urasil sedangkan pada DNA merupakan tiamin. Nukleosida merupakan bagian dari gula yang terikat oleh basa nitrogen yang diikat oleh beta-nitroglikosidik. Sedangkan nukleotida merupakan beberapa nukleosida yang diikat oleh ikatan ester. Terjadinya esterifikasi pada gula gugus kelima dengan gugus fosfat disebut juga dengan 5' nukleosida. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik. Informasi genetik yang diturunkan merupakan protein, yaitu seperti pada contoh, warna kulit oleh pigmen warna akan terekspresikan berbeda pada setiap orang. Protein ditentukan oleh gen yang ada di DNA. Lalu fungsi yang kedua sebagai ekspresi sifat genetik, yaitu genotip dibaca sebagai fenotip. Lokasi DNA pada eukariotik seperti fungi, tanaman, dan juga kita sendiri terletak pada sebagian besar ada di nukleus dan di organel. Sedangkan pada prokariotik atau bakteri, DNA terletak di kromosom, sel membran, sitoplasma di luar kromosom. Struktur DNA ditemukan oleh Watson and Crick pada tahun 1953. DNA terdiri dari rantai polinukleotida yang double helix dan antiparalel, di mana gugus fosfat dan deoksiribosa berada di luar. Tidak semua DNA berbentuk linear. Pada bakteri, virus, dan kloroplas, DNA berbentuk sirkuler. Dua polinukleotida diikat oleh ikatan hidrogen dari dua basa nitrogen yang melengkapi, yaitu seperti pada contoh adenin dan timin diikat oleh dua ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Mitokondrial DNA atau MT berbentuk sirkuler, double-stranded, dan panjangnya 16,569 bisfer. Mitokondrial DNA hanya menjadi 13 protein yang menjadi kunci utama pada rantai respirasi. Lalu mtDNA memiliki laju mutasi yang tinggi. Namun, walaupun mengalami mutasi, mtDNA dapat melakukan repair sehingga DNA yang mengalami mutasi dapat berubah karena dapat diperbaiki. DNA yang ada di mitokondria berjumlah sedikit, yaitu hanya 1% saja dari keseluruhan DNA. DNA hanya menjadi 13 protein yang berasal dari asam amino. Seperti pada contohnya, ada 7 subunits of NADH dehydrogenase, sitokrom B dari kompleks 3, 3 subunit dari sitokrom oksidase, dan 2 subunit dari ATP sintase. Selain dari 13 protein tersebut, akan disintesis oleh nukleus. Molekul DNA pada eukariotika sebagian besar berada di nukleus,
yaitu terikat oleh protein DNA, histone, non-histone protein, dan RNA. Sedangkan DNA yang berada di luar nukleus tidak memiliki histone dan biasanya berbentuk sirkular. DNA yang berada di luar nukleus seperti mitokondria dan kloroplas memiliki sifat tidak memiliki histone, biasanya berbentuk sirkular. Replikasi DNA merupakan sarana keberlanjutan dari transfer informasi genetik untuk generasi selanjutnya. Replikasi ini hanya terjadi saat pembelahan sel, yaitu pada fase S pada siklus sel. Dan replikasi DNA ini memiliki konsep semi-konservatif oleh Watson and Crick. Berikut merupakan 3 konsep dari replikasi DNA, namun replikasi yang digunakan saat ini merupakan replikasi konsep semi-konservatif, yaitu menghasilkan 2 turunan DNA yang terdiri dari 1 untai lama dan 1 untai baru heliks ganda dengan informasi yang sama persis dengan DNA lama. Pada replikasi DNA, terjadi disosiasi pada beberapa tempat dari DNA yang menghasilkan replikasi bubble, dan sehingga replikasi berjalan secara cepat. Pada prokaryotik hanya terjadi 1 kali replikasi yang berasal pada satu tempat. Apabila replikasinya sudah selesai, akan kembali pada titik awal. Sedangkan pada eukaryotik, replikasi dapat berasal dari tempat asal yang berbeda-beda. Baik, tahap selanjutnya adalah sintetis DNA. Yang pertama adalah dengan membentuk DNA primer, lalu dilanjutkan dengan melakukan perpanjangan rantai DNA polimerase 3, lalu dengan arah 3 akhir dari DNA baru, ya leading strand yang tidak terputus dan lagging strand, yakni mengandung fragmen Okazaki dengan 1000 nukleotida. Selanjutnya berikut adalah tampak dari DNA, RNA, dan protein. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur-struktur protein. Yang pertama, dimulai dari protein primer, yakni yang tersusun atas rangkaian dari asam amino. Selanjutnya adalah protein sekunder atau ikatan hidrogen dari peptida yang menyebabkan asam amino melipat menjadi pola yang berulang. Selanjutnya adalah protein tersier, pola lipat 3 dimensi protein karena interaksi rantai samping. Lalu seperti gambar yang terakhir di bawah ini adalah protein kuartener atau protein yang terdiri dari lebih dari 1 rantai asam amino. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang urutan ekspresi gen. Yang pertama dimulai dengan transkripsi DNA, dilanjutkan dengan RNA processing, lalu tahap yang ketiga adalah sintesis protein, dengan tahap keempat adalah post-translational modification, dan yang terakhir yakni adalah protein transport. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RNA. RNA merupakan struktur molekul yang terdiri dari makromolekul panjang, dan RNA ini adalah sebuah rantai polinukleotida dengan fraksi gula ribosa dan baksa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, dan uranin. Selanjutnya, terkadang ada bagian dari komplementer dan antiparalel yang dapat membentuk heliks ganda. Dan RNA ini mudah dihidrolisis oleh basa, dan RNA tergolong molekul yang kecil. Selanjutnya adalah RNA berfungsi sebagai template terjadinya proses sintesis protein yang berfungsi untuk meneruskan informasi genetik dari suatu gen ke gen yang selanjutnya, berisi petunjuk penyusunan asam amino. mRNA termasuk golongan eukaryotik. RNA, yakni membawa asam amino aktif ke ribosom untuk disusun menjadi rantai polipeptida berdasarkan urutan pada mRNA. Kurang lebih ada 20 jenis dari tRNA. Jadi, dia sebagai adaptor yang memiliki tempat khusus untuk mengikat AA dan mengenali nukleotida pada mRNA. tRNA juga mengandung banyak basa pada RNA seperti inosin, ribotimin, pseudourasil, dan dihidrourasil. Selanjutnya adalah ribosomal RNA atau rRNA. Ini komponen ribosom atau nukleotida plasma dan sebagai tempat menerjemah. Merupakan RNA yang paling melimpah dan yang paling stabil. Selanjutnya adalah prokaryotik rRNA. Terdiri dari 3 rRNA spesies. rRNA 23S, rRNA 5S, dan rRNA 16S. Yakni S tersebut adalah Swartzberg atau sedimentation coefficient. Koefisien sedimentasi selanjutnya adalah eukaryotik rRNA, terdiri dari 4 spesies rRNA, yakni rRNA 18S, rRNA 5S dengan ribosom subunit 40S, rRNA 5
akan dijelaskan mengenai tahapan sintesis protein pada organisme prokariotik. Sintesis protein terdiri dari 2 tahap, yakni transkripsi dan translasi. Tahap pertama adalah transkripsi. Dalam prosesnya, transkripsi dibagi menjadi 3 tahapan, yakni inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada transkripsi, promoter berperan penting untuk menentukan arah transkripsi, tempat melekatnya RNA polimerase, dan tempat dimulainya transkripsi DNA. Tahapan pertama pada transkripsi adalah inisiasi. Tahapan ini terjadi ketika RNA polimerase terikat pada promoter, dan setelah terikat, RNA polimerase akan membuka untaian ganda pada DNA. Tahap selanjutnya adalah elongasi yang merupakan tahap pemanjangan dari RNA. Pada tahap ini, RNA polimerase menyusun rantai nukleotida dari arah 5 ke 3. Dan tahap terakhir pada transkripsi adalah terminasi yang ditandai ketika RNA polimerase dan mRNA telah mencapai terminator. Pada tahap ini, RNA polimerase akan melepaskan mRNA. Berikut merupakan struktur dari mRNA. Selanjutnya yaitu kode genetik yang merupakan deret nukleotida pada mRNA yang terdiri dari kombinasi 3 nukleotida secara berurutan yang bertujuan untuk menyandi asam amino. Pada kode genetik terdapat istilah start codon dan stop codon. Codon sendiri akan dikenali oleh antikodon yang terdapat pada tRNA. Berikut merupakan tabel dari codon atau kode genetik dengan jumlah total codon adalah 64. Double pairing merupakan pasangan antara 2 nukleotida dalam molekul RNA. 4 pasangan double pairing adalah guanin urasil, hiposaktin urasil, hiposaktin adenin, dan hiposaktin sitosin. Double pairing menggambarkan bagaimana molekul tRNA masing-masing membawa asam amino terkait dapat mengikat melalui antikodonnya ke beberapa kodon mRNA yang berbeda selama translasi di ribosom. Lalu proses translation, yaitu pembentukan urutan asam amino polipeptida dari urutan nukleotida mRNA. Lokasinya ada di ribosom, template-nya mRNA, pembawa asam amino ke ribosomnya adalah tRNA. Proses translasi terdiri dari activation of amino acid, yaitu gugus karbosila dari setiap asam amino harus diaktifkan untuk memfasilitasi pembentukan ikatan peptida. Reaksi ini terjadi di sitosol. Ketika menempel pada asam amino, mereka aminolisasi, tRNA dikatakan diisi. Kemudian ada lineation. tRNA dengan asam amino, methionine, berikatan dengan subunit ribosom kecil membentuk kompleks inisiasi. Kemudian ada elongation, antikodon pada tRNA membentuk pasangan basa dengan kodon pada mRNA. Lalu termination, pembentukan ikatan peptida pada asam amino berlanjut hingga ribosom mencapai kodon stop. Dan yang terakhir ada folding and post-translation processing, yaitu untuk mencapai bentuk aktif biologisnya, polipeptida baru harus terlipat menjadi konformasi 3 dimensi yang tepat. Kemudian adalah proses translation. Translasi tersendiri dimulai dari proses inisiasi, yaitu kompleks inisiasi berikatan dengan ujung mRNA dan bergerak hingga bertemu dengan kodon. Antikodon pada tRNA membentuk pasangan basa dengan kodon AUG. Selanjutnya masuk ke proses elongation, yaitu pemanjangan. Situs katalitik pada subunit besar mengkatalisis pembentukan ikatan peptida yang menghubungkan asam amino pertama dan kedua. Kedua asam amino ini menempel pada tRNA di situs pengikatan kedua. Situs A, yaitu tRNA kosong dihilangkan, kemudian ribosom bergerak ke kodon berikutnya. Setelah itu terjadi codon recognition atau pengenalan kodon, lalu pembentukan ikatan peptida, lalu terjadi translocation, dan yang terakhir adalah termination atau pemberhentian. Ini adalah protein folding yang dimana menyebabkan rantai protein mendapatkan bentuk 3 dimensinya. Seperti yang kita tahu adalah ada primary, secondary, quaternary, dan tertiary juga. Lalu dalam protein folding ini bentukan protein juga ditentukan oleh urutan asam aminonya. Seperti yang kita lihat di gambar pertama ini, rantai asam aminonya polar cenderung terletak di luar protein di mana mereka berinteraksi dengan air.
Lalu ada juga rantai asam amino yang nonpolar yang terkubur di bagian dalam membentuk inti atom hidrofobik yang padat. Lalu di gambar kedua ini menunjukkan ikatan yang cukup lemah. Nah, dari banyak protein tersebut itu bertindak bersama untuk menciptakan susunan ikatan yang kuat seperti adanya ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals. Lalu selanjutnya ada pematangan protein yang dimana ketika sintesis protein berakhir, metionin akan memiliki gugus asam amino bebas yang dapat dilanjutkan menuju terminal C. Lalu pematangan protein sendiri ini akan terjadi di area kasar dan akan melintasi membran dan masuk ke ruang sisternal di antara lembaran RE, di mana mereka akan dipindahkan. Lalu protein yang disintetis tersebut juga ada urutan sinyal dari beberapa segmen pada ujung asam aminonya. Lalu dari pematangan protein sendiri itu nantinya akan terbentuk ikatan disulfida dan protein akan terlipat menjadi bentukan 3 dimensi. Lalu beberapa protein juga memerlukan modifikasi untuk menjadi aktif sepenuhnya, seperti adanya penghilangan segmen dari peptidase, penambahan fosfat, gula, ataupun lipid ke asam amino spesifik. Nah, berikut adalah gambaran yang ada di area kasar yang dimana protein akan diproses dan disekresikan menjadi protein yang aktif nantinya. Lalu ada juga penghambat sintesis protein yang berada di prokariot yang dimana ada 4 antibiotik seperti tabel ini ada streptokomikin, tetrasiklin, chloramphenicol, dan erythromycin yang mekanismenya sudah dijelaskan dalam tabel ini. Baik, saya lanjut. Ada juga antibiotik yang ada di prokariot dan eukariot ada 3 yaitu promisin, actinomycin, dan mitomycin. Mekanismenya dapat dilihat di tabel ini. Selanjutnya adalah regulasi sintesis protein, yang dimana pada transkripsi sel dapat mengontrol frekuensi dari transkripsi. Sel juga dapat mengontrol rate dari translasi dari beberapa dari beberapa mRNA. Lalu jika terdapat protein yang aktif berupa enzim, itu akan mengkatalisis reaksi kimianya di dalam sel. Lalu juga ada sel itu dapat meregulasi aktivitas protein dari modifikasinya. Lalu juga dapat meregulasi dari segi degradasinya juga. Selanjutnya kita masuk ke mutasi. Mutasi terdapat 2 klasifikasi, yaitu klasifikasi gen dan kromosom. Yang gen di mana pasangan bahasa ini ada transisi, transversi, adisi, delesi. Lalu di kromosom ada delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi. Pada tingkat kromosom, seperti gambar, delesi ini adalah penghapusan suatu segmen, yang mana yang dihapus ada segmen F. Lalu selanjutnya ada crossing over, yang dimana ada mengembalikan beberapa segmen, dan juga ada delesi yang ada penghapusan dari segmen yaitu E dan F, dan juga ada duplikasi yang menduplikasi beberapa segmen seperti E dan F ini. Lalu ada inversi yang dimana artinya adalah kebalikan dari segmen dari EF menjadi FE. Lalu selanjutnya ada mutasi pada tingkat gen, yaitu ada 3 substitusi, insersi, dan delesi. Untuk substitusi dibagi menjadi 2, jadi transisi dan transversi. Yang dimana transisi itu ada penggantian basa purin dengan basa purin lain, yang misalnya G menjadi A, guanin menjadi adenin, dan sitosin menjadi timin. Lalu juga ada transversi, ada penggantian basa purin dengan pirimidin lain atau sebaliknya, yang dimana contohnya ada adenin timin dari sitosin guanin. Berikut adalah apa yang saya jelaskan tadi, substitusi ada 2, yaitu transisi dan transversi, sesuai dengan mekanisme dari gambar ini. Selanjutnya kita masuk ke dampak mutasi. Yang pertama adalah adanya codon yang mengalami terminasi dini. Lalu juga ada mutasi frame shift yang mengakibatkan perubahan pembacaan dari satu frame, dan juga ada hasil dari delesi atau insersinya. Ini merupakan mekanisme mutasi frame shift yang dimana seharusnya terdapat template DNA yang normal. Di sini terdapat ada beberapa loop atau penambahan ataupun pengurangan DNA yang seharusnya tidak ada, dan harus diperlukan adanya adisi maupun delesi untuk menstabilisasikan kembali menjadi template DNA yang semula.
Lalu juga ini juga dari mekanisme French tadi, yang dimana di sini ada beberapa yang ditambahkan dari base pair yang baru. Lalu juga ada pembacaan yang mungkin akan salah dari penambahan pasangan bahasa yang baru, dan juga nanti akan ada penyalahan dari translate ataupun penerjemahan dari asam aminonya. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa dijelaskan untuk sintesis protein. Jika ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.